Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman dan takwa. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ketakwaan yang bukan hanya kita letakkan di pojok-pojok masjid saja. Ketakwaan yang bukan hanya kita bawa di dalam majelis-majelis ilmu saja, melainkan ketakwaan yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita aplikasikan dimanapun kita berada. Dalam sebuah hadis dari Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya Allah akan menutupi perbuatan-perbuatan buruk kita tersebut. Kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, berbicara tentang ketakwaan, banyak contoh yang bisa kita jadikan tauladan, yang bisa kita jadikan contoh untuk kita meningkatkan ketakwaan. Di antaranya adalah nabi-nabi kita, rasul-rasul kita, khususnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Taif, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui Taif itu seperti apa. Tapi karena takwanya, karena iman, karena kepatuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berangkat ke negeri Taif. Walaupun di negeri Taif itu Rasulullah banyak mendapat perlakuan-perlakuan yang buruk, perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya Rasulullah dapatkan. Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari kotoran, diludahi dan sebagainya, sampai berdarah wajah Rasulullah karena lemparan-lemparan batu tersebut. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, maukah engkau jika aku angkat gunung ini, kemudian aku timpakan kepada penduduk Taif ini, maka hancur mereka semuanya. Karena mereka tidak menghargai apa yang engkau sampaikan, tidak mematuhi apa yang engkau perintahkan." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketakwaannya, karena keimanannya kepada Allah, menjawab, "Jangan malaikat penjaga gunung, jangan engkau timpakan gunung itu kepada mereka. Mereka itu tidak tahu. Mereka itu tidak tahu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah kepada penduduk Taif, dan hingga sampai saat ini banyak lahir penduduk-penduduk Taif yang saat ini kita kenal, yang saat ini terkenal di seluruh dunia karena ulama-ulama banyak yang lahir di negeri Taif tersebut karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita sama-sama mendengarkan nasihat dari sahabat kita Ustadz Jauhari ya, umur
23 tahun, Masya Allah, sangat muda sekali ya. Asbab ilmu yang beliau dapatkan dan ini disampaikan dengan kita semua dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana labihus ilal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah atas demi waktu, demi masa. Jadi sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan. Inilah fungsinya kita bersahabat. Tetaplah saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sahabat kita Ustadz Jauhari ini membawa kebaikan untuk kita semua di sini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.